Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Selamat adik semua, gimana kabar kalian ini? Luar biasa kan? Mari teman-teman pagi hari ini kakak saya kalian sudah mandi, sudah makan, udah gosok gigi dan siap puji Tuhan, oke? Mari pagi ini kita mau sama-sama gerakan tangan kita, gerakan kaki kita buat Tuhan. Dan kita mau sama-sama berkata, I love you Jesus. Siap adik-adik semuanya? Yuk, 1, 2, 3. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Amin. Mari adik-adik, pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita, hidup kita buat Tuhan. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Dan pagi hari ini kakak mau ngajak buat adik-adik semua, yuk kita mau sama-sama katakan ke Tuhan kita, Tuhan aku mau bawa hidupku, aku mau bawa persembahan terbaik buat Engkau. Karena pagi hari ini Tuhan, aku siap Tuhan terima aku siap mau terima firman-Mu. Aku mau siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Dan aku mau siap Tuhan untuk menerima apa yang mau Kau sampaikan pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan, pagi ini Tuhan, siapkan kami anak-anak-Mu Tuhan, orang bangsa ini Tuhan, untuk mendengar semua firman-Mu. Kayak mau bawa yang terbaik buat Engkau Tuhan pagi hari ini. Katakan sama-sama, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, ini persembahan kami, persembahanku ini. Mari terima Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami mau katakan Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Tuhan, kami percaya Tuhan,
yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku, ini yang mengalir Tuhan, mengalir di hatiku. Sebagai pemain, katakan sekali lagi dari Tuhan, kami mau bawa yang terbaik buat Engkau pagi ini. Takkan pernah ku dari kami Tuhan yang masih kecil-kecil ini Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan mempersembahkan yang terbaik buat Engkau pagi hari ini. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, ini terang bangsa Tuhan. Mari Bapa, terimalah hidup kami, terimalah sembah kami di hadapan Oh Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku, ini yang mengalir di hatiku sebagai persembah yang mengalir di yang mengalir di yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Adik-adik, kakak percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, semuanya sehat-sehat, semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan pastinya kita harus tetap semangat ya adik-adik ya. Adik-adik, tadi kalian sudah nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sekarang kakak mau minta waktu kalian untuk kalian duduk dengan tenang, dengan manis, dengan konsentrasi, sehingga kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Kakak udah nyiapin nih, ada satu film untuk kalian tonton. Kalian tonton dulu ya filmnya ya. Yuk! Hold my breath, hush my head, count my steps, I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try but can't forget it. Hey, I need a new way, that's just a give and take. Make mistakes, keep on hoping, hoping for the day I'll fly high. As long as my heart is open, I know I can keep on going, keep on going, keep on going, keep on going. My heart is open, I know I can keep on going, keep on going.
Nah, adik-adik sudah lihat kan filmnya? Filmnya memang singkat ya adik-adik ya, tapi kita bisa belajar sesuatu dari film itu. Di film itu diceritakan ada seorang anak kecil perempuan bernama Scarlett yang dia punya mimpi menjadi balerina, menjadi penari balet adik-adik. Wah, kakak yakin yang percaya bahwa ada di antara kalian yang punya mimpi, yang punya cita-cita sama seperti Scarlett menjadi seorang penari balet. Wah, ada juga di antara kalian yang punya mimpi jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, jadi pengusaha. Bisa jadi ada yang pernah bermimpi menjadi presiden. Wah, itu hebat ya adik-adik ya. Atau yang sekarang lagi terkenal nih adik-adik, menjadi YouTuber. Wah, kakak pernah lihat tuh ada di antara kalian yang sibuk videoin mainan kalian, makanan yang kalian suka, ataupun ketika kalian bermain sama teman-teman kalian, unboxing ya adik-adik ya. Hai guys, bikin vlog, bikin YouTube. Wah, itu bagus ya adik-adik ya, keren. Lanjutkan sampai kalian hebat ya, bisa berhasil. Wah, nah adik-adik, dari cerita Scarlett ini kakak mau lanjutkan bahwa Scarlett ketika mau mewujudkan mimpinya menjadi penari balet, dia mengalami kendala adik-adik. Adik-adik lihat sendiri kan di videonya, di filmnya, bahwa Scarlett sakit dan kakinya harus diamputasi. Wah, bagi seorang penari, kaki yang tidak normal itu akan mengalami kesulitan ya adik-adik ya. Tapi yang kita lihat dari Scarlett, dia itu tidak menyerah adik-adik. Memang dia sedih, memang dia sampai tidak bisa tidur, tapi dia terus berusaha. Dia menggunakan kaki palsunya, dia latihan terus walaupun jatuh lagi. Memang di satu hari Scarlett ini sedih ya. Dia mau menyerah. Namun di situ ada mamahnya yang mendatangi dia dan memberi dia dukungan, memberi dia semangat. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, kamu harus berusaha lagi, berjuang lagi. Nah, adik-adik, tanpa kita sadari, Tuhan itu baik ya adik-adik ya. Ketika kita ngalamin namanya kesedihan, mau menyerah, ada orang-orang yang Tuhan kirimkan yang akan terus mendukung kita, yang akan terus memberi semangat kepada kita. Bisa jadi itu mama kita, papa kita, kakak adik kita, teman-teman kita. Nah, tapi adik-adik, ada satu pribadi, bahkan sebelum orang-orang, mama, papa, kakak adik, teman-teman kita menyemangati kita, dia terlebih dulu nih adik-adik. Dia terlebih dulu, dia yang selalu setia mendukung kita, menyemangati kita, menolong kita. Wah, siapakah itu? Pribadi itu bernama Roh Kudus adik-adik. Wah, ketika kita percaya, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, di saat itu juga ada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hati kita, yang akan terus mengetahui segala apapun yang kita rasakan, ketika kita sedih, ketika kita senang, apapun itu. Dan dia adalah sang penolong yang tugasnya menghibur, menolong kita, memberi kita nasihat, memberi kita hikmat, memberi kita kekuatan. Wah, kita bersyukur ya adik-adik ya, ada pribadi Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, kita juga bersyukur untuk setiap orang-orang yang Tuhan kirimkan datang dalam kehidupan kita, yang memberi kita dukungan, menyemangati kita. Kita perlu berdoa untuk mereka ya adik-adik, mengucap syukur untuk mama, untuk papa yang terus mendukung kita, teman-teman, atau siapapun ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita belajar lagi dari Scarlett. Nah, Scarlett itu akhirnya karena disemangati oleh mamahnya, dia kembali bersemangat. Dia kembali lagi latihan. Dia mencoba lagi. Wah, dari karakter Scarlett ini, dari Scarlett, kakak bisa belajar loh tentang apa nih? Pertama, dia pantang menyerah. Dia terus berusaha. Dia fokus. Ya. Dia setia. Wah, nah kita mau nih belajar dari firman Tuhan juga. Tokoh yang tidak menyerah seperti Scarlett.
Contohnya apa? Yusuf. Kalian pasti udah pernah dengar dong ceritanya Yusuf. Dia yang tadinya dijual jadi budak, sampai dimasukin penjara, tapi akhirnya ujungnya dia bisa menjadi wakil raja. Bahkan dia memiliki wewenang yang begitu besar untuk mengurus semua kerajaan di Mesir. Wah, itu kalau Yusuf tidak setia, Yusuf pantang menyerah, tidak mungkin adik-adik dia bisa menjadi wakil raja. Nah, untuk itu kita juga harus nih belajar dari mereka. Nah, ada satu firman Tuhan yang luar biasa. Kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama baca. Yuk kita baca di Yesaya 40 ayat 31. Ya, kalian buka ya di Alkitab, kita sama-sama baca ya. Kakak tunggu ya. Yesaya 40 ayat 31. Oke? Semoga kalian sudah menemukannya, kakak baca ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, adik-adik. Nah, lewat hal ini, lewat ayat ini kita belajar bahwa ketika kita percaya, ketika kita tidak menyerah dan kita menyertakan Tuhan, pasti adik-adik kita akan kuat, kita akan terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, dari hal ini, yuk kita sama-sama hari ini belajar bahwa seperti Scarlett, seperti Yusuf, bahkan ada tokoh Alkitab lain seperti Daud, Bapak Daud, dan Tuhan Yesus sendiri, kita belajar untuk kita tidak menyerah adik-adik, untuk kita tidak gampang berhenti, tapi kita terus berusaha. Seperti Scarlett yang akhirnya bisa menari lagi. Bahkan Scarlett bukan hanya menari aja, dia bisa bersuka cita, bergembira, tidak lagi sedih. Dan ketika dia berjalan-jalan di sekolahnya, dia ketemu temennya sedang sedih, dia bisa menghibur teman-temannya. Nah, adik-adik lewat pengalaman Scarlett, dia bisa belajar bahwa ketika dia semangat, ketika dia tetap setia, dia berhasil akhirnya adik-adik. Dan ketika ada teman-temannya yang butuh dihibur, dia pun menghibur teman-temannya. Nah, adik-adik jangan lupa juga ketika adik-adik ketemu dengan teman-teman yang sedang sedih, sedang menyerah, kalian harus menghibur mereka ya adik-adik ya. Kalian harus mendukung mereka, mengasihi mereka. Ya, oke, hari ini kita belajar sesuatu, yaitu apa? Simpel aja, jangan menyerah, belajar setia, belajar percaya Tuhan, belajar juga ketika kita diberkati, kita juga memberkati orang lain. Ketika kita disemangati, kita juga menyemangati orang lain. Wah, ternyata dari cerita yang singkat ini kita bisa banyak belajar ya adik-adik ya. Wah, kakak berharap apa yang kita pelajari hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kalian tidak lupa, dan biarlah kita semua, bukan kalian aja, tapi kakak juga mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita mau doa, kita mau melanjutkan aktivitas kita, tapi kita mau memulainya dengan berdoa dulu ya adik-adik ya. Tutup mata, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Kami percaya benih firman-Mu akan bertumbuh dengan baik Tuhan, akan bertumbuh dengan sehat, akan bertumbuh dengan baik dalam hati kami, dalam setiap hati adik-adik, sehingga kami bisa menjadi pelakukan firman-Mu Tuhan dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami percaya hari ini adalah hari yang baru, ada berkat Tuhan yang baru, ada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya, yang membuat kami bisa melampaui hari ini dan selanjutnya dengan baik Tuhan. Kami percaya juga ada hikmat marifat-Mu, ada kepintaran, ada kekuatan, ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kami semua, buat adik-adik, sehingga kami bisa menjalani hari ini dengan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang terbaik, Engkau ya Allah yang mengasihi kami, yang setia. Kami bersyukur untuk itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.
Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.